Om Swastiastu. Pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa, saya Alit Aryawati kembali hadir dalam program acara pembelajaran agama Hindu yang kali ini akan mengangkat topik Brahma Cari Asrama bersama SMK Negeri 1 Tembuku Bangli. Selamat menyaksikan. Iya, kita kan ada tugas agama. Kalian udah selesai tugas agamanya? Hah? Kalau tugas apa ya? Itu loh, kemarin kan kita disuruh buat clipping tentang pembelajaran Brahma Cari Asrama. Masa kalian nggak inget sih? Masa sih ada tugas kayak gitu? Bener kan? Ada. Bener. Oh iya, tugas yang buat clipping itu ya? Saya hampir lupa no. Gimana? Kalian udah pada buat apa belum ini? Belum. Gimana kalau belum pada buat, gimana kalau kita buat sekarang? Yuk, cari di internet. Iya nih. Gimana? Kalian udah dapat apa belum? Belum. Tunggu. Yes, udah dapat. Nih. Apa tuh kamu cari? Ngapain kamu nyari berita tentang pelecehan seksual kayak gitu? Hah? Pelecehan? Itu. Korbannya tuh ya di bawah umur lagi. Terus coba apa hubungannya dengan Brahma Cari Asrama? Kalau Brahma Cari Asrama itu kan sama-sama menuntut ilmu. Aduh, ada hubungannya ya. Ini korbannya itu siswi SMP dah. Dan SMP itu kan masih di jenjang brahmacari kan? Dan nggak boleh mengumbar hawa nafsu kan? Iya kan? Bener kan? Oh, jadi itu yang digituin tuh siswi SMP. Terus yang gituin tuh siapa? Teman sekelasnya? 5 orang lagi tau. Waduh, gawat berarti ini beritanya ya sampai gempar kayak gini. Makanya hati-hati dalam bergaul. Apalagi nih ya, teknologi zaman sekarang. Kalau kita tidak pintar memfilternya nih, bisa rusak pikiran kita. Ntar dulu. Ini coba lihat, ada berita yang lebih keren lagi loh. Lihat Bisa tentang apa ya? baca tentang seorang petani yang mampu mengantarkan anaknya ke pintu kesuksesan. Keren kan? Enggak. Palingan itu berita hoax. Bener ini Bener. deh. Coba aja baca ini. Iya, ini loh. Ini petaninya ini memiliki 4 orang anak. 3 anaknya itu menjadi perwira tinggi, sedangkan 1 anaknya menjadi seorang guru. Ini tipe anaknya ini merupakan tipe anak yang rajin, tekun, ulet, disiplin, dan pantang menyerah, juga bakti kepada orang tuanya. Jadi untuk pintu kesuksesan itu terbuka lebar, coy. Nah, mantap sekali anak itu. Ini baru kita jadikan cerminan agar kita bisa sukses ke depannya, ya kan? Bener banget sih tuh, nggak kayak beritamu tadi tuh, berita tentang pelecehan seksual. Itu kan hal yang nggak terpuji. Wina Elia Dawina, dia tuh nyari berita yang menginspirasi orang, ya kan? Iya, bener. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Anak-anak ramai sekali dari tadi. Dengar diskusi tentang apa nih? Begini Pak, kami berempat ini sedang berdiskusi untuk mencari clipping yang ada kaitannya dengan Brahma Cari Asrama, Pak. Oh gitu, mantap. Bagaimana clippingnya sudah dikerjakan? Sudah, Pak. Jadi saya mendapat clipping tentang seorang petani yang mampu mengantarkan anak-anaknya ke pintu kesuksesan. Dari petani ini memiliki 4 orang anak. 3 anaknya menjadi perwira tinggi, sedangkan 1 anaknya itu menjadi seorang guru. Ini anak-anaknya ini merupakan tipe anak yang disiplin, rajin, tekun, ulet, dan pantang menyerah, juga bakti kepada orang tuanya. Jadi ini merupakan sangat baik untuk inspirasi para kaum brahmacari gitu. Ya. Mantap sekali ya, benar sekali. Ya, coba kita bayangkan, Kak, seorang petani, ya, yang anak sampai sukses seperti itu. Nah, anaknya sukses ini kan karena apa? Karena bersekolah. Benar enggak? Iya, Pak. Nah, karena bersekolah. Rajin, coba kalau tidak rajin, bersekolah. Ya, kemudian bakti kepada orang tua. Pantang menyerah. Gitu ya?
Nah, maka dengan itu penting kita bersekolah. Nah, setiap manusia memiliki sebuah perkembangan. Ya, ketika dari bayi, begitu balita, dewasa, sampai juga itu tua. Nah, itu fase kehidupan manusia yang disebut dengan catur asrama. Ada yang tahu catur asrama itu? Baik Pak, jadi pengertian dari catur asrama, secara etimologi kata catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata catur dan asrama. Catur artinya 4, sedangkan asrama artinya tempat atau lapangan kerohanian. Kata asrama ini sering juga dikaitkan dengan jenjang kehidupan. Jenjang kehidupan ini berdasarkan tatanan rohani, waktu, umur, dan sifat perilaku manusia. Saya akan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh teman saya. Silakan. Di dalam kitab Silikrama halaman 8 disebutkan catur asrama ngarani, brahmacari, grehasta, wanaprasta, biksuke, nahantang catur asrama ngarani. Seperti yang sudah teman saya jelaskan tadi bahwa catur asrama itu terdiri dari brahmacari, grehasta, wanaprasta, dan yang terakhir itu adalah biksuke. Ya, mantap sekali ya, itu merupakan sudah sampai tingkatan-tingkatan daripada catur asrama. Nah, hari ini kita fokusnya belajar tentang brahmacari asrama. Kebetulan Bapak pengawas kita hadir ke sekolah pada hari ini. Ya. Ayo kita belajar di sana, kita lanjutkan yuk. Ayo Pak. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Wajib sih, menurut saya wajib divaksin. Karena kan yang pertama juga kalau nggak salah ya, kalau misalkan tidak mau divaksin ada denda juga deh kalau nggak salah 5 juta. Nah jadi kan vaksin ini memang penting banget karena kan memang ini udah jadi udah jadi force major lah ya. Udah jadi force major, jadinya ini udah satu musibah, jadi ya kita harus bahu-membahu juga sih untuk kita bangkitin Indonesia juga dengan mau divaksin. Karena kan memang di sini kan itu udah jadi isu yang sangat lama sekali, jadi kita harus berpartisipasi lah buat pemerintah untuk bantu ini semua sih, biar cepat kelar. Ya mau aja divaksin, asal vaksin itu yang terbaik buat kita. Saya sih mau divaksin kalau memang itu perlu dan semua serentak itu kita wajib vaksin. Kalau saya sementara karena ini kan masih kelihatannya masih barang baru ya. Jadi paling tidak saya pingin lihat dari yang sebelumnya. Mudah-mudahan tanpa ada dampak atau efek yang lain. Karena saya berpikir mungkin ini salah satu jawaban untuk menghilangkan corona dengan vaksin. Mudah-mudahan itu diperuntukkan untuk yang usianya masih kuat lah. Mau untuk menjaga diri aja biar terhindar dari penyakit. Siap lah. Ya gimana pun juga kan kita harus mencegah Pak diri sendiri dari penyakit ya kan itu. Tapi ya vaksinnya mestinya kan harus lolos uji dulu ya. Kalau vaksinnya lolos uji semua udah oke ya pasti kita ikut semua lah gitu.
Pak Kepala Sekolah. Swastiastu. Nggih. Menawi kabar, Cik? Becik. Sehat? Sehat, semua. Mungkin di masa pandemi kita ingin tahu dari pengawas pendidikan agama Hindu, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli, bagaimana proses pembelajaran di masa pandemi, khususnya untuk pendidikan agama Hindu di SMK Negeri 1 Temuku. Saya semua Pak Man selaku pengawas. Ya kata semua pun rauh ke sekolah niki memantau kegiatan proses pembelajaran daring sekolah. Nah, setengkara mangkinan ini pembelajaran anak-anak yang mengadakan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Namun dalam proses pembelajaran pandemi puniki ada beberapa hal yang memang kendala tetapi tidak berarti. Astungkara dalam proses pelajaran ini ada yang dinamakan dengan belajar dengan online atau daring, ada yang juga tatap muka. Karena yang dikirim SMK Negeri 1 Temuku SMK, kalau tidak ada tatap muka itu nanti sekolah sastra dikata SMK sastra. Nah, terutama dalam praktek produktif. Nah, itu pasti nih kewenangannya tatap muka. Nah, yang lain yang normatif dan adaptif tidak melakukan pelayanan dengan anak-anak dengan sebaik-baiknya itu melalui ada yang melalui Google Suite, ada melalui Google Classroom, ada melalui dan sebagainya. Itu guru yang lebih kompeten di bidang proses pembelajaran seperti ini, Pak Man. Untuk semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Sapu napi niki. Alit-alit sarang Pak Man dan jaga untuk sampaikan. Iya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ampura pisan puniki kebetulan rauh ring Bapak pengawas mriki ring sekolah SMK Negeri 1 Temuku. Nunggu jika dia membahas tentang sarang alit-alit sarang anak-anak tentang Brahmacari asrama. Sepunika nah, banding asapunika nunas bawah ring Bapak. Nah, galah urusan nanti Bapak lagi ingin bawah. Nggih, semua bisa. Terima kasih Bapak Kutu, Pak Kepala Sekolah. Pada intinya kalau kita mau bicara terkait dengan Brahmacari asrama, kita harus merujuk sastra. Tidak boleh kita mengada-ada pendapat sendiri, tidak boleh. Lalu dengan hal itu, mari kita coba kutip bait Silokrama halaman 8 terkait dengan apa itu Brahmacari. Nah, seperti berikut. Brahmacari ngaraniya sang sedeng angabiasa sang hyang sastra wong sang weruh ring tingkahing aksara mangkana Brahmacari kramaniya ngaraniya. Nah, sapunika rare sastrane ring kawentenan Silokrama punika mungguh ngartosnyane atau artinya tidak ada lain yang disebut Brahmacari itu adalah orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan untuk mencerahkan dirinya sebagai bekal kehidupannya, dan orang yang tahu atau weruh tentang aksara, karena aksara inilah yang akan membuka cakrawala wawasan pengetahuan. Nah, itulah yang disebut dengan Brahmacari seperti itu. Pak, saya mau bertanya, apa sih pantangan dari seorang Brahmacari seperti saya dan teman-teman saya yang masih duduk di bangku sekolah? Wah, itu bagus sekali pertanyaannya anak-anak ya. Inilah yang kita inginkan. Anak-anak sudah mau bertanya berarti sudah ada nyanyalan dalam hati kan itu. Nah, ini proses pembelajarannya sudah masuk, ini artinya anak-anak kreatif. Ya, pantangan utama dalam kita masa Brahmacari tidak ada lain adalah tentang di dalam Patanjali Yoga disebutkan. Di sana adalah bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu birahi ini yang paling utama. Karena lihat godaan yang paling berat di dalam hidup manusia. Kalau sudah masa remaja, dia sedang akil balik, pancaroba, ketemu lawan jenis,
sering dia tergoda. Itu tidak boleh dilakukan. Ini pantangan utama sekali. Nah, inilah yang menjadi hal prinsip yang harus anak-anak taati secara disiplin seperti itu. Terus apa saja sih Pak kewajiban seorang brahmacari itu? Nih, tentang kewajiban brahmacari ini adalah bagaimana kita dalam konsep pembelajaran agama itu harus mengetahui catur guru. Nah, itu catur guru. Di mana catur guru itu adalah pertama guru rupake. Saya tidak akan ulas itu. Yang kedua tentang guru pengajian. Inilah menjadi hal prinsip di dalam brahmacari. Menghormati guru dari guru pengajian. Mentaati disiplin di sekolah, termasuk juga mampu anak-anak taat terhadap apa yang diberikan. Tekun belajar. Ini kewajiban-kewajiban. Kemudian kepada guru rupake pamit sebelum masuk sekolah. Munas ike dengan dia bertaruh susunan sebelum masuk sekolah, sembahyang dumun ke guru swadhyaya. Kemudian menghormati pemerintah, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu undang-undang, PP, berikutnya menjadi tata tertib sekolah. Itulah kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh siswa yang dalam rangka brahmacari. Itu nak ya, tadi terjawab sudah clipping anak-anak tadi ya, dia tentang bahas apa? Pelecehan seksual tidak boleh itu dilakukan. Ada masa brahmacari. Goda hawa nafsu tidak boleh terjadi. Harus mengendalikan diri. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Nyoman terkait dengan guru rupake. Bapak ini tambahkan lagi sedikit. Ya. Nah, guru rupake itu siapa? Orang tua. Punya orang tua. Punya. Syukur. Ya, syukur anak-anak sudah memiliki guru rupake. Berikanlah guru rupake punya jasa. Besar sekali jasanya guru rupake tersebut. Ya. Ketika beliau melahirkan, nyawa taruhannya. Oh, berarti kata-kata menggantung ban bo akate itu benar ya Pak? Ya, benar sekali ya, gantung bo akate. Inilah yang dijelaskan di dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 227. Itu penderitaan yang dialami oleh orang tua semasa melahirkan tidak dapat dibayar walaupun 100 tahun. Nah itu ya. Nah, bagaimana utangnya? Nah, terus nanti Pak Kepala mengumumkan berarti terus. Yesus semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Anak-anak terutama Pak pengawas yang hormati, tadi sudah dijelaskan sedetail oleh Pak Nyoman selaku pengawas tentang apa itu catur asrama. Dan terkait dengan brahmacari tadi sudah dijelaskan, Bapak tidak lanjutkan itu. Nah, di sini tentang utang anak-anak terhadap orang tua. Nah, kebetulan sempat Bapak baca di dalam Sarah Samusaya sloka 242. Nah, di sana disebutkan bahwa kita sebagai anak punya utang kepada orang tua. Nah, di sana disebutkan ada 3 utang anak-anak kepada orang tua. Nah, 3 utang anak itu apa? Nah, yang pertama yang dinamakan dengan sarira kerta. Itu di dalam sarira kerta disebutkan di sana ada utang badan. Kok kita berutang badan pada orang tua? Kenapa? Nah, di sini karena orang tua lah yang menjadikan kita sehingga kita bisa hidup seperti sekarang ini. Karena beliau yang menciptakan kita. Ya, melalui dari ide sang yang ini wase. Itu makanya kita dikatakan punya utang badan kepada orang tua. Nah, yang kedua, anedate. Nah, utang yang kedua ini kepada orang tua adalah utang budi. Mengapa kita berutang budi kepada orang tua? Karena orang tua lah yang pertama orang tua itu melahirkan sarira kerta badan kita. Nah, itu dilanjutkan oleh orang tua itu memelihara kita dari kecil, memberikan makan, memelihara, memberikan pendidikan, berikan uang dan sebagainya. Makanya kita sebagai anak ini adalah punya utang budi kepada orang tua. Yang ketiga itu pranedate, utang jiwa. Tanpa beliau, tanpa orang tua, yang sing ada imimi bapak raga sing hidup. Makanya jiwa beliau, jiwa orang tua itu ada pada diri kita. Makanya dikatakan apa namanya itu kelahiran kita itu ada dikatakan dari tulang rusuknya, kan gitu.
Nah itu dikatakan, makanya jiwa kita, jiwa orang tua itu ada pada diri kita. Nah inilah utang kita sebagai anak kepada orang tua. Makanya Bapak menegaskan kepada anak-anak, jangan sampai berani kepada orang tua. Kalau anak berani kepada orang tua, inilah yang dinamakan dengan altake guru. Nah, oleh karena itu, kita perlu apa? Untuk membayar utang pada orang tua. Itu menghormati orang tua, melayani selama mereka hidup. Pak Kepisan ya, nah, itu sudah jelas sekali ya. Nah maka dengan itu bagaimana sih? Ada enggak tentang tembang, tentang pupuh terkait dengan itu? Nah terus makin ingin. Sampun tinggalas tua rasamu, Wiakti sampun jenar pisan, nenten wenten sarumali ring jagat sekali mangke. tambah tepu puheng sade Yening beloge punika pukuhen wiakti dados jatma punika pasti kesampun ngemangguhin kedus kita. Sangkan boteng Punika kemawinan patut tiragama sekolah nunas papelajahan ring guru pengajian. Tambani pun nesu jati inggihan punika sane kebaos ngererah tambah sane pineh sujati. Tanalianan kewikanan Tambane punika nenten tios wantah kewikanan utawi keduagan. Entut nesu jati Punika tambah sane wiakti sujati nincapang kaweruhan kantun iraga kebaos brahmacari. Patut pisan nikah gere Pak ngomong ge. Nah, dirago kantun brahmacari kan patut selegang punika melajah tengedan gitu. Nggih, patut. Patut nggih? Patut. Nah, yen ning sampun selag melajah sekadi sane kelipinge sane wau niku orang petani nggih dan seorang petani niki bisa mengantarkan anak menjadi sukses karena rajin belajar anaknya. Anaknya juga bakti kepada guru. Bayangkan kalau tidak sekolah, siapa yang akan bisa meneruskan, melanjutkan tentang pendidikan kita? Ya, jelas kalau tidak bersekolah tentu mengalami kebodohan. Nah, kalau kita sudah bakti kepada orang tua, maka pahalanya 4. Ya, disebutkannya dalam Sarasa Musayo, Seloka 241. Ya, pertama menemukan balu. Ya, balu ini apa? Kekuatan. Yang kedua, yusul, panjang, dua. Yang ketiga, wenten, kirti. Kirti apa? Kemasyuran. Yang keempat, wenten, ya, yaso, penghargaan, dihargai. Ya, nah, itulah yang perlu anak-anak perhatikan sebagai generasi muda. Hindu, marilah kita bersama-sama untuk menolong dirinya kita sendiri.
Ya, seperti kitab Sarasanggu Saya Sloka 4, tumulung dirinya dari kesengsaraan. Nah, duaning kabando untuk kalah, giring dia puputang lumuna menikian, tinggal bungkur malih raukin tawani malih pisan. Santup aturan paramo santi. Om Santi 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 Om. Pemirsa Umat Sedharma dan pemirsa TVRI Bali, dialog tadi telah menjelaskan kepada kita semua bahwa Brahmacari merupakan fase pertama dalam tingkatan hidup sebagai umat manusia. Seseorang yang sedang menuntut ilmu atau belajar haruslah taat dan patuh kepada guru sebagaimana penjelasan dalam Catur Guru. Belajar adalah sebuah proses. Belajar tidak hanya dilakukan di bangku sekolah atau bangku perkuliahan. Belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hasilnya tinggal mengikuti. Umat Sedharma, ingatlah, Niti Sastra secara jelas telah menguraikan, tiada sahabat yang mampu melampaui kesetiaan ilmu pengetahuan. Om Santi 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 Om.